Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan meneruskan pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah karya Al-Habib Hasan Al-Kaf, muridnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Kitabus Shaumi ila anqala ahkamus shaum. Ahkamus shaum ini adalah hukum-hukum puasa. Jadi puasa itu hukumnya bermacam-macam. As-shaumu adapun puasa, ta'tarihi itu berhubungan dengan puasa itu. Al-ahkamul arba'atu, hukum-hukum yang empat. Al-wujubu, yang pertama adalah wajib. Wan nadbu, yang kedua itu nadab, yakni sunnah. Wal karahatu, dan yang ketiga itu makruh. Wal hurmatu, dan yang keempat adalah haram. Jadi hukum puasa itu adalah ada empat. Hukum puasa itu ada empat. Yang pertama ada puasa yang hukumnya wajib. Yang kedua ada puasa yang hukumnya sunnah. Yang ketiga ada puasa yang hukumnya makruh. Dan yang keempat ada puasa yang hukumnya wajib. Itu nanti akan diperinci satu persatu. Al-awwal al-wajib. Yang pertama adalah puasa yang hukumnya wajib. Wa yakunu, dan ada dzalika puasa tersebut fi sitti halatin, dalam 6 keadaan. Al-awwal shaumu Ramadhanah. Yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Ats-tsani shaumul qada'i. Yang kedua adalah puasa qada'. Maksudnya puasa Ramadan kan sudah wajib. Maka kalau misalnya ada orang terlewatkan di bulan Ramadan ada satu hari yang tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha di luar bulan puasa. Lah, mengqadha puasa Ramadan itu hukumnya wajib sebagaimana puasa yang diganti, puasa yang diqadha. Ats-tsalits shaumul kafarati, adalah puasa kafarah. Ka kafarati ziharin, seperti tebusan karena zihar. Zihar itu adalah kalau ada seorang laki-laki menyerupakan istrinya dengan orang yang masih ada hubungan mahram dan diserupakan dalam segi fisiknya. Misalnya, punggungmu seperti punggung ibuku, atau pipimu seperti pipi adik perempuanku misalnya. Maka orang yang bilang seperti itu namanya zihar. Kalau orang itu zihar, maka dia itu tidak boleh dulu berhubungan dengan istrinya sampai dia membayar kafarat. Di antara beberapa urutan dendanya zihar, maka yang terakhir adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Au qatlin, atau tebusan karena pembunuhan. Pembunuhan yang tidak sengaja ya. Jadi pembunuhan yang tidak sengaja itu nanti kan diantara tebusannya itu adalah memerdekakan budak. Lah kalau misalnya budak tidak ada, tidak menemukan budak misalnya, maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Maka nanti puasanya itu adalah puasa wajib. Jadi puasa membayar denda itu hukumnya wajib. Au jima'i Ramadan, atau melakukan hubungan badan di bulan Ramadan. Itu juga ada kafaratnya. Di antara kafaratnya itu adalah puasa
Nah, puasa kafarat, puasa denda itu hukumnya adalah wajib. Ar-rabi'u as-shaumu fil haji wal umrati. Yang keempat adalah puasa ketika haji dan umroh badalan anidz-dzabhi fil fidyati. Sebagai ganti daripada menyembelih hewan di dalam tebusan. Artinya apa? Kalau nggak bisa menyembelih hewan, maka nanti dia berpuasa. Puasa itu adalah puasa wajib. Berikutnya al-khamisu, adapun yang kelima, as-shaumu adalah puasa fil istisqa'i, di dalam pelaksanaan salat istisqa, idza amaral hakimu, apabila hakim memerintahkan. Jadi rentetan daripada seremonial pelaksanaan salat istisqa adalah berpuasa sebelum pelaksanaannya. Lah, puasa itu atas perintah hakim. Maka puasa dalam rangka melaksanakan istisqa itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena sudah diperintah oleh hakim. Yang keenam, shaumun nadhri adalah puasa nazar. Kalau misalnya ada orang nazar, kalau sukses apa, goal apa, misalnya ingin melakukan puasa, maka puasanya itu hukumnya wajib. Jadi hukum puasa yang wajib itu ada 6. Yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan, kita tahu semua itu. Yang kedua adalah puasa qada, kita juga tahu semua. Shaumul kafarah, yang ketiga adalah puasa sebagai tebusan, seperti tebusan karena zihar, tebusan karena membunuh, tebusan karena melakukan hubungan badan di bulan Ramadan. Maksudnya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, puasa di dalam haji dan umroh sebagai ganti dari menyembelih hewan. Yang kelima adalah puasa dalam rangka pelaksanaan salat istisqa apabila diperintahkan oleh hakim. Dan yang keenam adalah puasa nazar. Berikutnya ats-tsani, adapun yang kedua, mandubun adalah puasa yang hukumnya sunnah. Wahwa, adapun puasa yang hukumnya sunnah, al-aslu adalah yang asal fihi, di dalam puasa. Wa yanqasimu ila thalathati aqsamin, dan puasa sunnah ini terbagi menjadi 3 bagian. Al-awwal ma yatakarraru bitaqarruris sinin. Yang pertama adalah puasa sunnah yang akan terulang-ulang seirama dengan terulang-ulangnya tahun. Jadi yang pertama adalah puasa sunnah yang akan terulang-ulang sesuai dengan pergantian tahun. Contohnya kasaumi yaumi arafah, seperti puasa di hari Arafah, hari tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Wa tasu'a, dan puasa di hari Tasu'a, tanggal 9 bulan Muharram. Wa asyura, dan puasa Asyura, yakni tanggal 10 dari bulan Muharram. Wal hadiya asyara min Muharram, dan puasa tanggal 11 dari bulan Muharram. Wa sittin min Syawal, dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wal ashhuril hurumi, dan berpuasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Bulan-bulan yang dimuliakan itu adalah bulan apa? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian ada lagi bulan Rajab. Itu namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Wal ashri al-uwali min Dzulhijjah, dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itu juga puasa yang disunnahkan adalah puasa di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa ghairi dzalikah, dan yang lain. Ini adalah puasa sunnah yang akan terulang-ulang sesuai dengan pergantian tahun. Intinya adalah puasa sunnah tahunan. Jadi puasa sunnah yang pertama adalah puasa sunnah tahunan. Apa itu? Yang pertama adalah puasa Arafah contohnya. Yang kedua puasa Tasu'a, yakni tanggal 9 dari bulan Muharram. Yang berikutnya puasa Asyura, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Yang berikutnya Hadiya Asyar, yakni puasa tanggal 11 di bulan Muharram. Berikutnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Berikutnya puasa di bulan-bulan yang dimuliakan.
bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Kemudian berikutnya puasa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan yang lain. Kemudian catatan ya, untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, wal afdalu kaunuha muwaliyatan li Ramadan. Yang utama, puasa 6 hari bulan Syawal itu adalah 6 hari yang bersambung dengan Ramadan. Ai ba'da yaumil idih mubasyaratan, yakni setelah hari raya langsung puasanya itu yang lebih utama. Kemudian berikutnya wa kaunuha mutawaliyatan fima bainaha, dan juga yang utama puasa 6 hari bulan Syawal itu hendaknya itu terus menerus, yakni tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau di bulan Syawal itu ada lebaran ketupat, itu maksudnya adalah lebaran bagi orang-orang yang puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Jadi kita numpang kalau nggak puasa itu, tapi nggak masalah. Ini adalah tradisi baik. Minimal kita merayakan orang-orang yang sudah sukses melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu catatannya. Jadi catatannya itu adalah sebaiknya 6 hari bulan Syawal yang kita sunnah puasa itu yang bersambung dengan hari raya. Kemudian 6 hari itu sebenarnya ya tidak harus berurutan, tetapi yang utama dianjurkan berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani ma yatakarraru bitakarruri syuhur. Ats-tsani, adapun yang kedua dari puasa sunnah adalah ma yatakarraru bitakarruri syuhur, adalah puasa sunnah yang akan terulang-ulang sesuai dengan pergantian bulan. Artinya apa? Puasa sunnah yang sifatnya itu datang tiap bulan, puasa sunnah bulanan. Ka'ayyamil bidi, seperti puasa di hari-hari yang putih. Maksudnya apa? Wahya yaumu thalatha asyara wa rabi'a asyara wa khamisa asyara min kulli syahrin. Puasa di hari putih itu adalah puasa pada hari tanggal 13, 14, dan 15 di saat rembulan itu terang, makanya dibilang puasa hari putih. Wal ayyamis sud, dan juga puasa di hari-hari yang hitam, maksudnya hari-hari yang gelap. Wahia, adapun hari yang gelap itu adalah yaumu thamaniyatin wa ishrin, yaitu puasa hari tanggal 28, wa tis'atin wa isrin, dan tanggal 29, wa thalathin, dan puasa di tanggal 30. Jadi yang dimaksud puasa di hari gelap itu maksudnya puasa di tanggal 28, 29, dan 30. Kenapa kok disebut dengan hari gelap? Karena pada hari itu cahaya rembulan sudah hampir habis, atau bisa dikatakan habis. Jadi puasa sunnah yang sifatnya itu bulanan, itu puasa di hari-hari putih dan hari-hari hitam. Hari-hari putih itu yaitu puasa di hari tanggal 13, 14, 15, dan yang dimaksud puasa di hari gelap itu adalah puasa tanggal 28, 29, dan 30 untuk setiap bulan. Kemudian berikutnya ats-tsalitsu ma yatakarraru bitaqarruril asabi'i. Ats-tsalitsu, adapun puasa sunnah yang ketiga, ma yatakarraru adalah puasa yang akan terulang-ulang bitaqarruril asabi, dengan pergantiannya minggu. Maksudnya puasa sunnah mingguan. Kal itsnain, seperti puasa hari Senin, wal khamisi, dan puasa hari Kamis. Nah, jadi kesimpulannya puasa sunnah itu dibagi menjadi 3. Ada puasa sunnah tahunan. Puasa sunnah tahunan itu seperti apa? Puasa hari Arafah, puasa hari Tasu'a, Asyura, Hadi Asyar bin Muharram, dan lain sebagainya. Kemudian ada puasa sunnah yang sifatnya itu bulanan. Seperti apa? Seperti puasa misalnya
di hari-hari putih dan puasa di hari-hari gelap. Maksudnya yang putih tanggal 13, 14, 15, yang puasa di hari gelap maksudnya puasa tanggal 28, 29, kemudian tanggal 30. Kemudian yang ketiga adalah puasa sunnah mingguan, yaitu puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Kemudian kama qala sahibu Safwatuz Zubad, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Safwatuz Zubad, wa sunnatun siyamu yaumi arafah illa liman fil haji haitsu ad'afah wa sitti syawalin wa bil wila'i aula wa tashu'a wa asyura'i wa shaumul itsnaini kadzal khamisu ma ayyami bidin. Wa sunnatun siyamu yaumi arafah, sunnah hukumnya puasa Arafah. Illa liman fil hajj, kecuali bagi orang yang sedang haji, haitsu ad'afah, sekiranya haji itu membuat dia itu lemah. Wa sitti syawalin wa bil wila'i, dan juga sunnah hukumnya puasa 6 hari di bulan Syawal, dan sunnahnya itu 6 hari itu terus menerus atau berurutan. Wa bil wila'i aula, dan hukumnya lebih utama kalau puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu dilakukan secara berurutan. Wa tasu'a, dan juga puasa tasu'a, wa asyura, dan puasa asyura, wa shaumil itsnain, dan puasa hari Senin, kadzal khamisu, begitu juga puasa hari Kamis, ma ayyami bidin, juga berpuasa di hari-hari putih. Itu redaksi yang ada di dalam kitab Safwatuz Zubad karyanya Ibnu Ruslan. Berikutnya wa afdalu siyamin nafli, adapun paling utamanya puasa sunnah, saumu yaumin wa iftaru yaumin, adalah puasa sehari dan tidak berpuasa sehari, yakni puasanya Nabi Daud. Sehari ini puasa, besoknya enggak, lusa puasa lagi, setelahnya itu tidak puasa. Itu paling utamanya puasa. Wa huwa shaumu sayyidina Daudah, dan itu adalah puasanya Tuhan kita Nabi Daud alaihissalam. Itu adalah tradisi puasanya Nabi Daud. Jadi paling afdolnya puasa sunnah adalah puasa Daud. Kenapa puasa Daud itu kok bisa lebih utama, Pak? Kok menjadi puasa yang paling utama? Karena dalam puasa Daud itu mujahadahnya, kita bersusah payahnya itu full. Jadi kita mujahadah di dalam beribadah kepada Allah dengan puasa Daud itu full. Kenapa? Karena orang yang puasa Daud itu tidak mendapatkan passionnya. Dia tidak mendapatkan situasi enak di badannya. Karena sekarang puasa, besok enggak, puasa lagi. Jadi tidak ada tradisi kepadanya. Beda halnya dengan orang yang tidak puasa sama sekali, maka enak bagi dia tidak berpuasa. Kalau ini tidak puasa pun enggak enak kalau ke orang yang tradisinya puasa Daud itu. Kemudian apalagi kalau sedang berpuasa. Ketika dia berpuasa, orang yang puasa Daud ini ya merasa berat. Beda halnya dengan orang yang puasa dahar misalnya, puasa terus-menerus. Maka kalau orang itu puasa terus-menerus, gak puasa malah gak enak. Kalau puasa dia enak. Kenapa? Karena situasi puasa itu sudah menjadi tradisinya. Maka paling utamanya puasa sunnah adalah puasa Daud, karena nilai mujahadahnya itu lebih banyak. Itu puasa-puasa sunnah ya. Kemudian ats-tsalitsu makruhun. Ats-tsalitsu, adapun yang ketiga, makruhun adalah puasa yang hukumnya makruh. Apa itu? Ifradu yaumil jum'ati, yaitu menyendirikan hari Jumat, awis sabti atau hari Sabtu, awil ahadi atau puasa di hari Ahad. Jadi kalau menyendirikan berpuasa, maksudnya sengaja puasa di hari Jumat, sengaja puasa di hari Sabtu, sengaja puasa di hari Ahad, maka itu hukumnya makruh. Beda halnya dengan orang yang punya tradisi puasa Daud misalnya, kebetulan waktu puasa kena hari Jumat, ya enggak makruh. Kebetulan hari puasa kena hari Sabtu atau hari Minggu, maka tidak makruh bagi dia. Atau ada orang yang mau puasa hari Arafah, kebetulan hari Arafahnya itu kena hari Jumat, Sabtu atau Minggu,
maka puasa kepada di hari-hari tersebut hukumnya tidak makruh. Maksudnya yang makruh ini adalah orang yang memang sengaja puasa di hari Jumat, orang yang sengaja puasa hanya di hari Sabtu, orang yang pengen puasa hanya di hari Ahad misalnya, maka itu hukumnya makruh. Wasomud dahri, dan juga hukumnya makruh apa? Puasa terus-terusan setahun. Liman yakhafud darara, bagi orang yang khawatir mendapatkan doror, mendapatkan bahaya. Au fawata haqqin mandubin, atau tertinggalnya suatu hak yang sunnah. Jadi hukumnya makruh berpuasa bagi orang yang khawatir mendapatkan bahaya. Jadi kalau misalnya ada orang dia puasa terus-menerus dan khawatir akan lemah badannya, akan mendapatkan penyakit misalnya, maka kalau sekedar khawatir, dia hukum puasanya makruh. Tetapi kalau misalnya puasa dahar akan bahaya, jelas bahayanya, maka bukan makruh lagi. Bukan makruh lagi. Ini bagi orang yang khawatir. Kalau nyata-nyata bahaya ya sudah. Maka itu tidak makruh lagi, tapi haram karena sudah jelas-jelas membahayakan misalnya. Au fawata haqqin mandubin, atau puasa terus-menerus itu juga hukumnya makruh bagi orang yang khawatir tertinggal dari hal-hal yang sunnah. Misalnya kalau lagi puasa dia agak bisa sholat duha, kalau lagi puasa dia agak bisa bantu-bantu orang, kalau lagi puasa inginnya itu mager di rumah terus, gak nyapa-nyapa orang, gak melakukan ibadah-ibadah sunnah misalnya kalau lagi puasa, maka orang yang seperti itu hukum puasa daharnya makruh. Tapi kalau misalnya puasa dahar dia bisa melakukan aktivitas dengan normal tanpa ada kekhawatiran dapat bahaya, tanpa ada kekhawatiran dapat penyakit, tanpa ada kekhawatiran tertinggal dari hal-hal yang sunnah, maka nggak masalah, tidak makruh bagi dia puasa dahar. Jadi yang ketiga, puasa makruh. Puasa makruh itu apa? Menyendirikan hari Jumat, Sabtu atau Minggu untuk berpuasa. Atau juga berpuasa terus-menerus, tetapi khawatir dia itu mendapatkan bahaya, atau khawatir tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Berikutnya, ar-rabi'u haramun. Yang keempat adalah puasa haram. Wa yanqasimu, dan terbagi puasa haram ini ila qismaini, menjadi dua bagian. Al-awwal haramun ma'as-sihah, yang pertama adalah puasa haram tapi sah. Apa itu? Wa huwa shaumu zaujati biduni idni zaujiha, yaitu puasanya seorang istri tanpa izin daripada sang suami. Jadi kalau ada perempuan puasa sunnah tapi tidak mendapatkan izin dari suaminya, maka puasanya itu hukumnya haram, akan tetapi sah. Wa shaumul abdi biduni idni sayyidihi, dan puasanya seorang budak tanpa ada izin daripada majikannya. Jadi perempuan kalau ingin berpuasa maka harus minta izin kepada suaminya. Kalau nggak diizinkan nggak usah puasa. Kalau diizinkan baru berpuasa. Kenapa? Karena melayani suami itu hukumnya wajib, sementara puasanya itu sunnah. Ketika dua hal itu bertentangan, maka harus didahulukan melayani suaminya, karena itu hukumnya wajib, sementara puasanya hukumnya sunnah. Berikutnya, ats-tsani haramun ma'a adamis shihah. Yang kedua adalah puasa haram dan tidak sah. Fi khamsi suwarin, ini ada dalam 5 contoh. Jadi puasa yang haram plus tidak sah itu ada 5 contoh. Al-awwal shaumu yaumi Idul Fitri. Yang pertama adalah puasa di hari raya Idul Fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal, yaitu hari pertama dari bulan Syawal. yakni ketika lebaran haram hukumnya berpuasa. Ats-tsani shaumu yaumi Idul Adha. Yang kedua adalah puasa di hari raya kurban. Wa huwal yaumul ashir min syahri Dzulhijjah,
yaitu hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Ini haram plus tidak sah. Jadi sudah haram, puasanya juga tidak sah. Sudah tidak sah plus juga haram. Ats-tsalits shaumu ayyamit tasyrik. Yang ketiga adalah puasa di hari tasyrik. Kapan hari tasyrik itu? Wahiyya yaumu 11 wa 12 wa 13 min syahri Dzulhijjah, yaitu hari tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Itu adalah puasa yang diharamkan plus tidak sah. Warabi'u shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Yang keempat adalah puasa di separuh yang akhir dari bulan Sya'ban. Wahiyya sadisa asyar wa sabi'a asyar wa thamina asyar ila akhir syahr, yaitu tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan. Lah ketika berpuasa di tanggal-tanggal itu, maka hukum puasanya itu haram. Yang kelima, al-khamisu shaumu yaumish syakki. Yang kelima adalah puasa di hari ragu. Wa huwa yaumut 30 min Sya'ban, yaitu puasa di hari tanggal 30 di bulan Sya'ban. Idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatil hilal, apabila sudah ada omongan dari manusia bahwa mereka melihat rembulan. Au syahida man la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilal, atau sudah ada orang yang menyaksikan bahwa ia telah melihat rembulan, akan tetapi orang yang sudah menyaksikan rembulan itu tidak bisa diterima persaksiannya. Misalnya kamru'atin, seperti statusnya orang tersebut adalah perempuan, au sobiyin, atau anak kecil. Jadi kalau sudah ada omongan bahwa dilihat rembulan di tanggal 30 Sya'ban, maka itu sudah dikatakan hari syak. Nah, kalau dikatakan hari syak, maka besoknya itu tidak boleh berpuasa. Hukum puasanya haram. Akan tetapi di sini dijelaskan wa ya'tari shaumu yaumish syak al-ahkam al-arba'ah. Di sini di catatannya disebutkan wa ya'tari shauma yaumish syakki al-ahkamu al-arba'atu. Puasa di hari syak itu akan berhubungan dengan 4 hukum. Fayajibu idza akhbarahu mawthukun bihi annahu ra'al hilalah. Di hari syak itu hukum puasa adalah wajib apabila sudah ada orang yang bisa dipercaya mengabarkan telah melihat rembulan. Au huwa ra'ahu bi'ainihi, atau dia itu melihat rembulan dengan dirinya sendiri, atau dia itu melihat rembulan sendiri. Artinya apa? Di hari tanggal 30 Sya'ban, kalau dia itu melihat rembulan sendiri, atau ada orang yang bisa dipercaya menyatakan sudah melihat rembulan, hukum puasa tidak haram. Hukum puasanya tidak haram, melainkan wajib berpuasa Ramadan. Kenapa? Karena sudah ru'yat, sudah melihat rembulan. Jadi itu yang pertama. Wa yajuzu idza lam yakun mawthuqan bihi wa waqa'a fi qalbihi sidquhu. Wa yajuzu, dan boleh dia berpuasa Ramadan idza lam yakun mawthuqan bihi, apabila orang tersebut tidak dipercaya. Wa waqa'a fi qalbihi sidquhu, akan tetapi di dalam hati orang tersebut membekas kalau orang tersebut itu adalah jujur. Maka kalau misalnya ada orang, sebenarnya orang itu tidak bisa dipercaya, tetapi kabarnya itu masuk akal, masuk ke dalam hatinya, maka ketika itu hukum puasa di hari syak itu boleh. Jadi puasanya itu nanti jadi puasa Ramadan. Wa yundabu idza wafaqa wirdan lahu ka shaumil itsnain. Wa yundabu, dan disunnahkan puasa di hari syak idza wafaqa wirdan, apabila puasa hari ragu itu cocok atau ngepas dengan kebiasaan puasanya. Ka shaumil itsnain,
Misalnya ada orang yang punya kebiasaan puasa hari Senin. Kebetulan hari Senin itu jatuh di hari Syak. Maka orang tersebut hukumnya tetap sunnah melakukan puasa. Ini puasa sunnah. Wa yahrumu wa huwal aslu fihi. Wa yahrumu dan haram puasa di hari Syak wa huwal aslu fihi, dan itulah hukum yang asal di dalam puasa di hari Syak. Jadi di hari Syak itu ya, saya simpulkan. Jadi hari Syak tentang puasa di hari Ragu itu ada 4 hukum. Yang pertama, wajib berpuasa apabila sudah ada orang yang bisa dipercaya atau dia melihat sendiri rembulan. Misalnya sudah ada pengumuman dari pemerintah kalau ru'yat, maka wajib puasa, dan puasanya namanya puasa Ramadan, dan itu tanggal 30 itu sudah tidak dikatakan bulan Sya'ban lagi, tetapi sudah dikatakan 1 Ramadan. Yang kedua, hukum puasanya boleh-boleh saja. Misalnya ada orang itu tidak dipercaya, akan tapi kabarnya itu masuk di dalam hatinya, bisa dipercaya. Kecenderungan hatinya itu mempercayai omongannya karena ada indikasi misalnya. Maka puasa di situ hukumnya boleh, dan puasanya itu adalah puasa Ramadan. Yang ketiga, hukumnya sunnah puasa. Apa? Apabila tanggal 30 tersebut bertepatan dengan puasa kebiasaannya. Misalnya ada orang biasa hari Senin puasa, kok tanggal 30 bulan Sya'ban itu bertepatan dengan hari Senin misalnya, maka hukum puasa adalah sunnah. Kemudian yang terakhir, hukum puasa yang haram. Inilah asal daripada puasa di hari Syak. Kemudian sekarang mas'alatun, ini ada masalah. Mata yajuzu shaum yaumish syakki. Kapan hukumnya boleh berpuasa di hari Syak? Awin nisfil akhir min Sya'ban, atau puasa di separuh yang akhir dari bulan Sya'ban, yakni tanggal 16 itu sampai akhir. Maka jawabannya yajuzu shaumuhuma fi thalathi halatin. Boleh puasa di hari Syak dan juga separuh akhir dari bulan Sya'ban di dalam 3 keadaan. Al-awwal idza kana shaumu wajiban. Yang pertama, apabila puasanya itu puasa wajib, kaqada'in au kafaratin au nadhrin, seperti puasa qada, nazar ataupun puasa kafarat. Maka itu hukumnya bukan sekedar boleh, tapi hukumnya wajib berpuasa. Ats-tsani idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun, yakni wirdun. Yang kedua adalah apabila orang tersebut punya puasa sunnah yang sudah ia jadikan wirid, yakni biasa. Kasaumil itsnain wal khamis, seperti puasa Senin dan Kamis, sebagaimana tadi yang saya jelaskan. Ats-tsalitsu idza wasala an-nisfa ats-tsani bima qablahu. Yang ketiga, ats-tsalits idza wasala an-nisfa ats-tsani bima qablahu. Yang ketiga, apabila puasa separuh yang akhir dari bulan Sya'ban itu ia sambungkan dengan puasa yang ada sebelumnya. Bi an shoma yauma khamis asyar, sebagaimana misalnya dia puasa di hari tanggal 15. Fayajuzu lahu, maka boleh bagi dia an yasumal yaumal ladzi ba'dahu, berpuasa di hari setelahnya. Yauma sadis asyar, yaitu hari tanggal 16. Wa idza shoma yauma sadis asyar jazalahu shaumu yaumi sabi asyar. Kalau dia sudah boleh berpuasa pada hari tanggal 16, maka hari tanggal selanjutnya, yakni tanggal 17, dia juga boleh berpuasa. Wa hakadza, dan begitulah seterusnya, ila akhir syahr, sampai akhir bulan. Jadi orang itu boleh puasa nisful akhir min Sya'ban, separuh yang akhir dari bulan Sya'ban, asalkan bersambung dengan hari sebelumnya. Misalnya tanggal 15 dia puasa, maka tanggal 16 dan seterusnya dia boleh berpuasa.
Fa idza aftara yauman, maka apabila dia tidak berpuasa yauman wahidan, satu hari saja, harum alaihi shaumu baqiyatis syahri, maka haram baginya untuk berpuasa sisa bulan tersebut. Jadi bagi orang yang tadi sudah boleh berpuasa tanggal 16 dan seterusnya, maka kalau tanggal 16 dan seterusnya itu ada satu hari yang bolong tidak berpuasa, maka selanjutnya setelah hari yang bolong puasa itu dia tidak boleh berpuasa lagi. Kama qala sahibu Safwatuz Zubat, sebagaimana yang telah dikatakan oleh pengarang kitab Safwatuz Zubat, yakni Ibnu Ruslan. Wala yasihu shaumi yaumil aidi wa yaumi tashrikin wala tardidi la in yuwafiq adatan aw nadhra aw wasala shauma bi shaumin marra. Tidak sah puasa di hari raya, di hari tasyrik, di hari ragu, dan juga tidak sah berpuasa di hari raya tersebut. La in yuwafiq adatan aw nadhra, tidak diharamkan kalau puasa di hari ragu itu cocok dengan kebiasaannya, bersamaan dengan puasa yang biasa ia lakukan. Au nadhron, atau hari ragu itu kebetulan adalah hari yang dia nazari berpuasa misalnya. Au wasala shauma bi shaumin marra, atau puasa setelahnya tanggal 15 Sya'ban itu bersambung dengan tanggal 15 Sya'bannya, maka itu juga tidak diharamkan. Jadi secara kesimpulan, hukum puasa itu bermacam-macam. Ada hukum puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, ada hukum puasa yang sunnah, dan ini dibagi tiga. Ada hukum puasa sunnah yang sifatnya tahunan seperti puasa Arafah dan lain-lain. Ada puasa sunnah yang sifatnya itu bulanan, seperti apa? Seperti puasa di hari-hari putih atau hari-hari gelap. Kemudian ada puasa sunnah yang sifatnya itu mingguan, seperti puasa Senin Kemis. Kemudian ada hukum puasa yang makruh. Apa itu? Menyendirikan hari Jumat, menyendirikan hari Sabtu atau Minggu dengan berpuasa. Kemudian ada hukum puasa yang hukumnya itu haram. Ini dibagi dua. Ada yang haram tapi sah, ada haram yang tidak sah. Haram yang sah itu seperti puasanya istri tanpa izin suaminya. Kemudian puasa haram yang tidak sah seperti puasa di hari raya dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum-hukum puasa dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya. Ini perlu kita perhatikan bersama. Khawatirnya kita ingin berpuasa tetapi terjerumus kepada puasa yang diharamkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.